Nah, para hamba Allah, hal itu menjadikan kita bingung. Tapi bagi orang beriman tidak boleh bingung. Kenapa? Karena ada Allah. Semuanya itu nggak ada yang bingung. Semuanya ada Allah. Disitulah Allah memperlihatkan kekuasaannya, bahwa kemampuan ente dalam berilmu untuk bisa memetakan seluruh alam di dunia ini, itu mungkin menurut ente itu udah dianggap orang paling pintar lah. Bisa menentukan ini derajat sekian, sampai ada ilmu-ilmu alat-alat segala untuk mendeteksi gempa, tsunami, apapun. Wah, seakan-akan dia paling hebat. Tapi kata Allah, ya ilmu kita aja sedikit gitu. Justru Allah memperlihatkan sesuatu yang tadinya biasa jadi nggak biasa gitu. Nah, kira-kira ketika kejadian hal itu terjadi tuh, kemana ente tuh berpaling? Ke kemampuan ente kah? Apa ke memang di luar tuh ada sebuah kekuasaan gitu ya. Ya sudah bareng tentu. Dalam surat Al-Baqarah, innallaha la yastahi ayyadriba masalam ma ba'udhan fama fawqaha fa ammal ladzina amanu faya'lamuna annahul haq rabbihim wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza mathala yudillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira wa yudillu bihi illal fasiqin. Nah, terus setelah itu dilanjutkan tuh ayat tentang orang fasik ya. Alladzina yanquduna ahdallah terus. Jadi orang-orang kafir Quraisy itu kan menghina Allah. Katanya Allah itu maha kuasa. Tapi kok Allah menciptakan sesuatu yang kecil banget? Di mana kemahakuasaan Allah? Kalau mau kuasa mah bikinnya gede-gede. Iya. Itu bagi mereka. Nah, tapi bagi orang-orang beriman, mau yang besar kayak, mau yang kecil kayak, itu adalah kekuasaan Allah. Justru yang besar itu gampang dibuat, tapi yang kecil rumit dibuat gitu. Tapi dalam pandangan manusia itu kecil. Tapi coba aja. Sekarang kan buat mobil yang kelihatan bagus itu kelihatan udah keren, tapi lebih susah lagi bikin mobil yang ukurannya kecil, secara presisi. Nah, bagi orang kafir mah udah ngejek Allah ya, katanya maha kuasa. Masa buatnya cuman ba'udoh doang, bahkan lebih kecil dari itu. Bagi orang beriman, wa ammal ladzina amanu faya'lamuna anna, itulah kebesaran Allah. Jangankan yang besar, yang paling kecil aja yang nggak bisa dilihat itu bisa dibuat oleh Allah. Wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bi, gitu kalau orang kafir tuh. Sama seperti nanti akan tatkala kita dalam Al-Quran cuman surat Az-Zalzalah itu. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha faqalal insanu malaha. Kebiasaan kita yang tahu bahwa gempa itu biasanya ya setelah tanahnya akan hancur semuanya akan masuk ke dalam. Tapi nanti gempa akan terjadinya berbeda ketika memang di akhir-akhir kehidupan gitu. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Gempa diguncang seguncang-guncangnya, bukannya pada masuk tapi justru yang di dalam pada keluar. Itu kan beda tuh, di luar pada kebiasaan. Aur-auran gitu ya. Kayak dulu Ustaz Amin Nuroni waktu pernah menjelaskan bagaimana kejadian yang di daerah mana tuh ya, yang gempanya dia tuh langsung Palu kayak gitu. Aneh ya. Bagi orang Islam enggak aneh. Allahu Akbar gitu kan. Allahu Akbar. Enggak aneh. Kenapa? Karena kita bersandar kepada sebuah zat yang memiliki kekuasaan daripada seluruh manusia. Manusia bilang, wa qalal insanu malaha. Ketika hal itu terjadi di bumi digoncang-goncangkan, kemudian ada gempa, segala sesuatu yang ada di perut bumi dikeluarkan, itu semuanya pada aneh orang yang enggak beriman. Wa qalal insanu malaha, ada apa ini? Kenapa? Karena memang dia tidak mencermati informasi-informasi Allah yang ada di dalam Al-Quran. Nggak pernah baca Quran. Disangkanya ya buku-buku cuman agama aja. Padahal di dalamnya kan informasi. Kullu naba'in mustaqarrun fasawfa ta'lamun, kata Allah gitu. Setiap nabaun, peristiwa-peristiwa yang besar itu pasti akan terjadi. Antum nanti bakal mengetahuinya. Kata Allah. Ya, kullu naba'in mustaqarrun fasawfa ta'lamun. Cuma manusia itu mengejek-ngejek Allah.
Ata amrullah falastasta'jilu, kepastian Allah itu pasti terjadinya. Kamu jangan minta untuk disegerakan. So, itu surat apa tuh? An-Nahl ya. Ata amrullah. Kalau yang tadi ayat berapa, Set? Yang mana Al-Baqarah kan? Tadi kan Al-Zalzalah tuh. Ya, gitu. Pokoknya segala sesuatu, apalagi tentang manusia-manusia. Misalnya maaf yang sudah kita tahu bahwa informasi yang tadi disampaikan oleh Ustadz Lili ya. Adanya sebuah itu tadi ya, persiapan orang-orang yang akan menjadikan dirinya selamat, dia berusaha untuk gitu kan. Yang dipikirkan itu tentang dunianya saja. Kalau kita kan enggak. Mau yang terjadi apapun yang harus kita selamatkan iman kita gitu kan. Mau bencana kayak, mau nikmat kayak, mau apa, yang penting iman kita. Kenapa? Karena kalau iman kita terjaga, bencana apapun, kenikmatan apapun, kita berarti orang yang beruntung. Kalau mereka tuh nggak ada keimanannya. Jadi yang diperbagus itu ya fisiknya aja. Banyak orang yang badannya bagus, tapi ya keislamannya nggak bagus. Nah kalau kita tadi nggak ada masalah dunia. Kenapa? Karena bukan tujuan kita. Gitu. Mau kita mati, karena ulama-ulama juga banyak yang mati, meninggal, kemudian para khalifah juga banyak yang meninggal, memang kayak begitu, bahkan meninggalnya tragis, dibunuh segala. Umar dibunuh, Ali dibunuh, Utsman dibunuh, Abu Bakar doang sakit ya, Abu Bakar sakit, kemudian yang banyak-banyak yang lainnya semuanya. Nah hal itu tidak akan menjadi sebuah masalah bagi orang-orang. Begitupun kejadian-kejadian dunia. Adanya orang yang sewenang-wenang melakukan kekuasaannya seperti yang kita tahu lah ya, negara bisa menangkap pemimpin negara gitu ya. Bagi orang bagi di luar yang beriman mah luar biasa. Bagi kita mah luar biasa itu. Biasa aja. Emang kelakuan orang yang kafir mah begitu. Ya. Kenapa? Jangankan manusia, Tuhan aja ditantang. Bahkan ada yang bilang bahwa penangkapan Maduro itu masih ada pesanan-pesanan Netanyahu juga ya. Katanya bilang begitu. Itu mah udah makar wa bakar Allah aja dah. Gitu. Fitnah akan terjadi terus menerus, dan itu sebagai ujian bagi kita orang beriman. Allah berikan segala macam peristiwanya, kira-kira kita masih tetap ke Allah atau berpaling. Ya nanti kan bakalan diperlihatkan Dajjal akan memegang tangan kanannya itu apa? Neraka, tangan kirinya surga ya. Ya apa kalau misalnya nerakanya Dajjal, surganya Dajjal itu beda. Sampai nanti ya Dajjal bakal membunuh anak kecil, dihidupin lagi dan sebagainya. Itu pasti akan terjadi. Iman kita pokoknya akan diuji seperti itu. Lalu kalau kita melihat hal-hal itu, apa sih yang harus kita lakukan? Sebagaimana pada peristiwa Rasulullah SAW wafatnya Ibrahim bin Muhammad dari istrinya siapa? Maria Qibtiyah. Ketika wafat itu pas kejadian gerhana matahari. Seluruh orang Madinah mengatakan, inkasyafatis syamsu limauti ahadin. Ini terjadinya gerhana gara-gara anaknya Muhammad nih mati. Gitu. Nah, Nabi mendengar hal itu. Lalu Nabi langsung nih, ayuhan nas, as-salatu jami'ah rahimakumullah. Jadi kadang-kadang imam tuh begitu ya. Imam kadang-kadang suka as-salatu jami'ah. Lebih tepatnya kata itu adalah bagi seorang imam yang mengajak manusia untuk sholat-sholat besar. Sholat Id baru as-salatu jami'ah rahimakumullah. Tapi kalau misalnya sholat-sholat biasa namanya sufufakum. Walaupun di situ juga di seluruh umat. Cuma ketika banyak orang as-salatu jami'ah itu sholat-sholat biasa imam gitu. Tapi kalau Rasulullah salatu jami'ah itu ayuhan nas as-salatu jami'ah. Sholat semua, sholat apa kalau sholat gerhana tuh? Khusyuf apa? Khusyuf. Nah, ketika setelah sholat selesai, maka Rasulullah berbalik ke belakang. Ayuhan nas, in kashafatis syamsu laisa limauti ahadin. In kashafatis syamsu ayatun min ayatillah. Fa idza ra'aitumuhu fakabbiru fasaddaqu. Terjadinya gerhana matahari itu bukan dikarenakan adanya seseorang mati.
Tapi gerhana matahari terjadi dikarenakan memang itu tanda salah satu daripada tanda-tanda kekuasaan Allah. Jika kamu melihat hal itu, maka fakabbiru, agungkan Allah. Allahu Akbar. Fasallu, bersolawatlah. Fasodaku, ada juga bersedekahlah. Nah gitu doang tuh. Kalau misalnya ada yang aneh-aneh cuman gitu doang. Allah nggak usah yang gimana gitu. Allahu Akbar. Allahumma sholli ala Muhammad. Subhanallah. Gitu pengucapan pujian-pujian kepada Allah. Jangan langsung dikait-kaitkan dengan hal-hal yang tadi. Gunungnya hilang. Iya Bang ya? Kemarin Aning lihat gunung, sekarang gunungnya kagak ada nih. Besok kagak dipoto lagi. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Gitu aja udah gitu. Pokoknya kadang aneh-aneh gitu aja deh. Allah kan lagi memperlihatkan tanda kekuasaannya kan. Dalam surat Al-Anfal disebutkan kan, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihi ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sungguhnya orang-orang beriman itu apabila disebutkan nama Allah bergetar hatinya. Ini sebetulnya ayat ditujukan kepada orang-orang munafik. Jadi kalau misalnya orang-orang munafik, orang kafir itu disebutkan ayat Allah, dia nggak bergetar hatinya, biasa-biasa aja, nggak berpengaruh. Nah kalau orang yang benar-benar beriman ketika disebutkan nama Allah ayat-ayatnya, baik yang tersurat dalam Al-Quran maupun yang tersirat di ayat kauniyah ini, maka zadathum, bertambah imannya. La ilaha illallah Muhammad Rasul. Gunung kemarin ada, sekarang kagak ada. Allahu Akbar. Begitu doang udah. Jangan. Kalau dikaitkan udah manusia masuk ke rasio. Kalau marah rasio bercabang-cabang. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Nah kata-kata baik itu dulu mah diejek banget sama orang. Insyaallah, kan ada tuh di film-film Binyamin apa? Ya Allah gitu, jelek-jelekin. Ya Allah, padahal itu kata-kata bagus banget. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Tatkala Allah memperlihatkan kekerakusan orang yang tamak banget dengan keduniaan, tapi juga Allah memperlihatkan keajaiban-keajaiban yang lain. Seperti yang terjadi di Eropa sekarang kan. Banyaknya orang masuk Islam. Bingung tuh, gimana caranya tuh? Memang begitu susahnya ngadepin orang-orang yang memiliki rasional gitu, rasional. Dulu Pak imam 4 madhab, Abu Hanifah, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali ini terbagi dua nih. Yang pertama Abu Hanifah di Irak. Abu Hanifah itu disebut dengan ahli ra'i. Pokoknya pakai akal. Sampai Muhammad Al-Baqir, masih cucu daripada Rasulullah SAW yang ada di Madinah itu, manggil Abu Hanifah, ya hai Abu Hanifah, kamu terkenal sebagai ulama yang ahli ra'i, pakai akal mulu. Jangan begitu, kamu mau merusak hadis-hadis kakekku. Kata siapa tuh? Kata Muhammad Al-Baqir ini. Kata Abu Hanifah, ya Syekh katanya, coba sebutkan di mana aku menjelekan atau merusakkan hadis-hadis kakekmu. Aku tidak merusakkan. Ini buktinya ya, kalau saya itu pakai akal, tapi adalah untuk taat. Rasul mengatakan bahwa jika kamu mengadakan sebuah safar pakai sepatu, itu nggak perlu wudunya dibuka sepatunya, tapi harus diusap. Yang diusap apanya? Atasnya. Itu nggak masuk akal, tapi saya patuh. Nggak masuk akal tuh orang ini injak bawahnya, yang bawahnya yang kotor, tapi kenapa yang atas yang gitu. Yang kedua, laki-laki sama perempuan, kalau misalnya dapat waris mana yang lebih besar? Laki-laki. Kalau mau akal, seharusnya perempuan. Kenapa kalau laki-laki mah bisa kerja, badannya kuat, kalau perempuan nggak bisa kerja, harus dikasih banyak. Tapi memang Allah mengatakan seperti itu, sami'na wa ata'na. Kemudian ada lagi ketika Abu Hanifah berjidal, berdebat dengan orang-orang ateis. Ini diprakarsai oleh gubernur sebentar, Harun Ar-Rasyid. Nah, ini kan pada masa-masa Abbasiyah nih. Nah, ketika Abu Hanifah itu diundang ke sana, Abu Hanifah terlambat. Wah, orang udah pada ngumpul semuanya. Ditonton oleh ribuan orang. Imam Abu Hanifah akan berjidal, berdebat dengan orang-orang ateis. Imam Abu Hanifah terlambat. Orang udah bilang, udah pulang aja. Udah kecewa sama Abu Hanifah. Nah, tinggal beberapa orang lagi mau keluar, Abu Hanifah datang, ngumpul lagi semuanya.
Diledekin lah sama ulama ini nih, ateis nih. Wahai Imam, Anda kenapa terlambat? Apa Anda takut ya? Takut nih debat sama saya? Pertama, Imam Abu Hanifah mengatakan, sebelumnya saya mohon maaf. Tadi saya waktu kesini, saya harus melewati Efrat, sungai Efrat. Nah, ketika saya mau melewati, ada sebuah batang pohon yang jatuh ke sungai, dan yang lebih takjub lagi, itu kayunya langsung terbelah-belah, langsung tersusun, langsung terpotong-potong, dan langsung menjadi sebuah kapal sendiri. Dan dia nurut apa kata saya. Akhirnya saya naik ke kapal itu, saya diseberangkan, nyampe ke sini. Itulah yang terjadi kenapa saya terlambat. Pada melongok semuanya. Apa kata siapa namanya? Ahli ateis nih. Imam, dusta Anda. Mana ada kapal yang bisa bikin sendiri? Abu Hanifah ketawa. Justru disinilah kekalahan ente semuanya. Kalau misalnya kapal aja nggak ada yang bisa bikin sendiri, ada yang mau bikin, apalagi alam semesta ini. Ada Abu Hanifah, ini ahli ra'yi ya. Jadi dia menjawab ya tentang kekuasaan Allah itu dengan akalnya tanpa harus mengeluarkan dalil. Abu Hanifah. Nah, Imam Malik ini ulama Darul Hijrah, adanya di Madinah. Kalau Imam Abu Hanifah kemana-mana pergi, Imam Syafi'i kemana-mana sampai Ibnu Battutah keliling-keliling dunia, Imam Ahmad bin Hanbal juga keliling dunia. Kalau misalnya Imam Malik ulama Darul Hijrah, nggak kemana-mana, di Madinah aja. Nah, disebut dengan ulama Ahlul Hadis. Dia nggak berinteraksi dengan pikiran-pikiran, pokoknya saklek Al-Quran dan hadis. Kenapa? Karena hidupnya di Madinah. Dia melihat orang-orang yang mengikuti sunnah Nabi di depan matanya dia. Dan guru dia Nafi itu adalah maulanya Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar itu ya tabi'in. Tabi. Tapi Abdullah bin Umar hidup pada masa Nabi. Sahabat. Ya. Kan Imam Malik tabi'in. Saya tabi'in. Ya, kamu tabi'in. Tapi Imam Abu Hanifah itu adalah masuk ke tabi'in karena dia pernah melihat Anas bin Malik. Kalau ini Malik bin Anas, kalau itu Anas bin Malik. Ya. Tapi Imam Malik ini sempat berguru kepada Imam Abu Hanifah. Imam Syafi'i nggak sempat berguru ke Imam Abu Hanifah karena Imam Abu Hanifah udah meninggal tahun 150, Imam Syafi'i baru lahir. Nah, Imam Syafi'i berguru kepada Imam Malik yang umur 9 tahun sudah bisa menghafal kitab yang dikarangnya namanya Muwatta. Umur 7 tahun udah kuasain Al-Quran. 9 tahun menguasain ilmu Al-Muwatta itu. Nah, Imam Syafi'i adalah imam yang memiliki pemikiran mensatukan antara ahli ra'yi sama ahli hadis. Nah, itu makanya banyak yang mengikuti Imam Syafi'i. Semuanya di masa Abbasiyah semuanya terkena fitnah semuanya. Imam Hanafi disiksa. Kenapa? Karena diminta untuk menjadi seorang qadhi. Nggak mau. Imam Maliki juga begitu. Imam Hambali juga terfitnah karena ada pendapat Al-Quran ini kalamullah atau makhluk. Saya dihancurin juga, dipenjarain juga semuanya. Nah, jadi dalam Al-Quran surat Ali Imran, aneh nggak hafal. Coba antum buka dah surat Ali Imran. Ayat 3 atau ayat 4 ya? Muhkamatun. Ali Imran. Surat ketiga. Ayat ketiga ya? Muhkamatun. Walladzi a'udzubillahi minasyaitonir والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله
Bagi orang-orang yang ada di dalam hatinya memiliki penyakit, maka dia akan condong kepada mencari ayat-ayat yang mutasyabihat. Ya. Ibtigha al-fitnah, hanya untuk mencari fitnah, dan ibtigha at-ta'wili, hanya untuk mencari takwil-takwil. Nah, kenapa ulama seperti madhab Imam Hanafi itu bertakwil? Karena memang di sana banyak orang-orang yang pemikirannya masuk ke Khawarij itu. Khawarij Mu'tazilah, Wasil bin Atha itu. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illa wa ma ta'wilahu illallah warrasikhun. Nah, warrasikhun adalah orang-orang yang ilmunya sangat mendalam. Warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bih kullu min 'indi rabbina wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Bagi orang-orang yang di dalam hatinya punya penyakit, maka dia membaca Al-Quran itu hanya untuk mencari takwil dan fitnahnya saja. Dia baca tapi ditakwilkan, pakai pemikiran sendiri. Nah, ulama tadi Muhammad Imam Al-Bakir itu yang cucu daripada Ali itu menganggap bahwa Imam Abu Hanifah ulama Ra'i yang mentakwilkan Al-Quran sesuai dengan Ra'yunya. Tapi beda, ya. Mentakwilkan Ra'yunya untuk mencari fitnah sama mentakwilkan Ra'yunya untuk menguatkan firman Allah beda. Biasanya ulama-ulama yang pakai Ra'yu itu dia juga tahu tentang Al-Quran juga. Gitu. Makanya tadi seperti debat-debat orang ateis sama Imam Hanafi itu pakai Ra'yu tanpa mengeluarkan hadis, tanpa mengeluarkan Al-Quran. Ya. Imam Abu Hanifah. Warrasikhuna fil ilmi, dan orang-orang yang ilmunya mendalam, mereka pasti akan mengatakan bahwa kullu min indillah. Semuanya itu dari Allah. Dia enggak harus takwil banyak banget mengeluarkan pemikiran-pemikiran manusia untuk mencari kebenaran firman Allah dalam Al-Qur'an. Memang dalam surat Al-Kahfi juga seperti itu. Nanti wa yaquluna thalathatur rabi'uhum wa yaquluna khamsatun sadisuhum kalbuhum rajman bil ghaib wa yaquluna sab'atu wa thaminuhum kalbuhum qur rabbi a'lamu bi'iddatihim ma ya'lamuhum illa qalil fala tumari fihim illa mira'an dhahira wa la tastafti bihim minhum ahad. Nanti manusia ada yang mengatakan bahwa jumlah ashabul kahfi ada 4, 5 dengan anjingnya, ada yang melihat 5, 6 dengan anjingnya, 7, 8 dengan anjingnya gitu. Maka katakanlah bahwa semuanya itu hanya Allah yang mengetahui. Janganlah kamu mendebat mereka, karena memang ilmumu sangat sedikit, kecuali semuanya itu adalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, orang-orang yang punya niat buruk ini membaca Al-Quran itu nyari-nyari ayat yang mutasyabihat lalu ditakwilkan dengan pemikiran dia sendiri tanpa pakai sumber-sumber yang lain. Hati-hati nih, ya hati-hati. Nah, jadi Imam Syafi'i kan punya kitab apa? Ar-Risalah sama Al-Um. Ar-Risalah itu disusunnya ketika dia di Baghdad, kemudian ketika dia fitnah banyak di sana dari Mu'tazilah itu dia pindah ke Mesir. Di Mesir dia membuat lagi buku Al-Um. Nah, itu disebut dengan Qaulul Jadid. Ya, Qaulul Jadid itu perkataan yang baru, menarik perkataan-perkataan yang lama di kitab Ar-Risalah yang dia buat di Baghdad, Irak itu. Sampai meninggalnya di sana. Misalnya di Mesir, meninggalnya di Mesir. Ya, meninggalnya di Mesir. Nah, jadi banyak yang mengikuti ulama Imam Syafi'i. Kenapa? Karena memang pemikirannya menyatukan tadi pemikiran-pemikiran Ra'yu dan Ahlul Hadis, gitu ya. Tapi setelah ada revisi dari kitab-kitab Risalah ke kitab Al-Um, umat masih banyak yang pakai yang Qaulul Qadim. Ada yang pakai Qaulul Qadim, ada yang pakai Qaulul Jadid. Ini berseberangan lagi nih. Padahal itu sudah direvisi sama Imam Syafi'i, masuk ke Qaulul Jadid itu. Nah, kenapa Imam Syafi'i membuat lagi pendapat-pendapatnya di kitab yang Qaulul Jadid ini di Al-Um ini? Karena beda cara penanganan ibadah di Irak dan di Mesir. Makanya dia ngeluarin lagi buku yang baru, Al-Um. Udah katanya, yang Qaulul Qadim gak usah dipakai, ini pakai yang Qaulul Jadid aja. Tapi mereka ya begitu, masih ada yang pakai walaupun mengikut Imam Syafi'i, tapi ada yang berbeda-beda juga gitu ya.
Nah, fitnah-fitnah terbesar juga sejak ada zaman dahulu sampai saat ini. Ulama-ulama seperti ya yang tadi disebutkan, dulu lagi fitnah-fitnah pada zaman Utsman gitu ya. Ketika ada orang yang tidak suka terhadap kepemimpinan Utsman, maka muncullah, Allah takdirkan muncul seorang Yahudi dari Mesir. Siapa? As-Sabaiyah, Abdullah bin Sabah. Abdullah bin Sabah. Dia fitnah orang-orang yang tadinya awalnya dia fitnah orang-orang Madinah dulu. Wow, dijelek-jelekin Utsman. Tapi orang Madinah susah diajak untuk percaya kepada perkataannya Abdullah bin Sabah. Kenapa? Orang Madinah lebih percaya Utsman daripada percaya dia Abdullah bin Sabah. Karena dia tahu sendiri bagaimana Utsman. Nggak bisa direcokin akidah mereka, pindah ke Mesir, pindah lagi ke Irak, ngumpullah tuh orang-orang. Sekitar 600-an datang ke Madinah, nemuin Utsman pada bulan Dzulhijjah, ketika orang semuanya pada naik haji. Ya, tadinya tentara-tentara pada haji semuanya, Utsman udah umur 80 tahun, udah tua, nggak bisa berangkat haji. Datang, Ali nggak berangkat. Nah, kata Utsman, ini gimana nih? Ada orang yang datang ke saya mau mau protes kayak gini. Ali, kamu saja yang ini, kamu yang hadapin. Akhirnya dihadapin lah oleh Ali. Mereka sangat percaya sama Ali. Kenapa? Karena bukan Ali yang dituju hormat ketika Ali yang menghadapinya, tapi yang dituju adalah Utsman. Akhirnya semua fitnah-fitnah dijawab sama Ali. Mereka pulang. Ketika pulang, ada surat yang dibuat oleh mereka sendiri. Untuk apa? Untuk menghancurkan Utsman. Apa di dalam isi surat ini? Kalau misalnya mereka datang ke tempat kamu, ke negara kamu, maka bunuh semua orang-orang ini, gitu. Nah, dibacalah sama mereka itu, para pemberontak itu. Daripada saya harus pulang nanti dibunuh, mendingan saya balik lagi bunuh Utsman. Dia balik lagi, dibunuh Utsman. Dibanting, ditarik jenggotnya, disusuk 7 kali. Istrinya membela Utsman, dihajar, tangannya putus semuanya. Nah, kepala Ali, baju yang berlumuran darah dan tangannya itu dikirim ke Syam, ke Muawiyah. Nah, Muawiyah itu Muawiyah bin Abu Sufyan masih sepupunya Ali. Jadi Abu Sufyan, bapaknya Muawiyah, itu masih adik kakak sama Affan, Utsman bin Affan. Itu masih kakak adik itu. Dikirim ke sana, wah, ternyata tentara yang paling kuat antara Madinah, antara Ali sama Syam itu paling kuat Syam. Dari Syam ini Eropa dikuasain. Baghdad sampai ke sana, ke Turkmenistan yang Dagestan itu dari Baghdad ke Irak sama. Luar biasa ya pada masa Umar. Kalau misalnya ke timurnya itu di Baghdad Irak, kalau ke baratnya ke Mesir, ke sana ke Afrika semuanya. Luar biasa. Nah, pada masa Utsman itu tinggal nerusin aja. Tapi begitulah, bertambah besar wilayah, yang bertambah besar tanggung jawabnya, tambah besar juga harus pengontrolannya. Ini juga terjadi kepada masa Utsmani Turki. Utsmani Turki penguasanya udah luar biasa, lebih luas. Sampai akhirnya ada orang-orang yang memang syirik, ingin menguasai juga koloni-koloni di bawah Utsmani Turki. Afrika dikuasai sama Inggris, berbutan sama Jerman. Ini Arab Saudi nggak ada yang nguasain, sampai akhirnya Inggris menguasai di sana. Mereka diangkat lagi rasa nasionalismenya. Kamu jangan mau jadi negara-negara di bawah kekuasaan, jadi boneka. Kamu harus bangkit, kamu harus menjadi negara yang merdeka. Bagaimana caranya? Tenang aja, kamu saya didik, saya ajarin militer, kamu saya supply senjata-senjatanya. Nah, senjata-senjata yang disuplai itu kan senjata-senjata yang didapatkan dari Jerman ketika kalah Perang Dunia Pertama. Berontak semuanya. Akhirnya Turki Utsmani diambil tanahnya sama mereka semuanya. Tapi sekarang tuh ada fitnah-fitnah begini ya. Itu kan Mekah yang menguasai itu Ibnu Saud. Ibnu Saud itu nggak ada urusannya sama keturunan Nabi. Ini kalau saya menilai ini orang-orang Syiah ini. Jadi Mekah itu harus dikuasai sama orang-orang yang masih memiliki keturunan dari Nabi.
Ini ada orang-orang ahlul bait nih, hati-hati nih. Ya. Walaupun memang penguasaan Makkah itu oleh Ibnu Saud itu dengan cara dua nih. Al-ghazwah wal mughabalah. Al-ghazwah dan mughalabah. Perang dan penguasaan. Perangnya memang dikarenakan memang dia punya pasukan, pasukannya Ibnu Saud. Mughalabahnya, penguasaannya termasuk akidahnya itu adalah Abdullah bin Wahab. Muhammad bin Abdul Wahab. Berdua tuh jalan tuh. Akidahnya Abdullah bin Wahab, Hambali punya. Nah, kalau penguasanya memang kerajaannya Saud, dua-duanya tuh. Keluarga. Cuma ketika mereka mengatakan bahwa kami adalah pengikut Hambali, seakan-akan menggiring orang untuk menyalahkan Imam Hambali, gitu. Jadi kalau misalnya adalah Syafi'i dengan Hambali berantem nih. Jadi orang mesti, wah Syafi'i nih yang kagak bener nih. Wah, padahal itu murid sama guru itu. Merekanya mah nggak ada masalah. Yang justru yang masalahnya pengikut-pengikut. Bagaimana nggak masalah coba Imam Syafi'i sampai ngapalin Imam Muwatta, kitab Muwatta. Kemudian juga Imam Malik sampai berguru sama Imam Hanafi. Semuanya saling tawadu, menghormati. Tapi kenapa pengikut-pengikut sampai pengikutnya ini pada bikin hadis palsu semuanya tentang penguasaan mazhab-mazhab mereka. Itu kebodohannya. Seperti katak dalam tempurung gitu katanya. Pas dia keluar melihat situasi langsung mengeluarkan keputusan aja. Padahal nggak ada ilmunya. Katak dalam tempurung kan dalam tempurung gitu. Pas keluar langsung wah peteriak gitu. Nah tadinya dia nggak punya ilmu, nah pas ngelihat, oh dia salah. Nauzubillah min dzalik. Nah termasuk Syiah dan Khawarij ya. Khawarij itu orang-orang yang keluar dari pasukan Ali. Syiah orang yang mengagungkan Ali. Kenapa dia keluar dari pasukan Ali? Karena dia nggak setuju setelah peperangan itu kenapa harus ada penghakiman arbitrase. Perang aja. Kalau misalnya memang engkau menganggap bahwa Muawiyah itu kafir, berarti kamu muslim. Tapi kalau kamu mengalah, wah udahlah Muawiyah aja yang benar. Berarti kamu kafir. Sampai begitu orang-orang Khawarij. Ya. Pokoknya yang nggak sepakat sama dia dibunuh. Ada putra sahabat Abdullah bin Habab bin Arat. Jalan sama istrinya. Ketemu orang Khawarij. Diikat, ditanya, gimana Utsman? Gimana Abu Bakar, gimana Umar? Kalau kamu menganggap mereka itu adalah orang-orang yang baik, dipenggal langsung. Istrinya langsung lagi hamil, dibelah, dikeluarin perutnya. Tapi kalau itu sadisnya seperti itu ya. Tapi kalau ketika melihat ada babi lewat, dibunuh sama dia. Tapi ketika ada buah yang jatuh ke bawah, dimakan sama dia, langsung ditegur, hati-hati itu bukan punya kita, keluarin, haram. Jadi kalau masalah syariat yang biasa dianggap biasa banget, tapi kalau membunuh orang udah biasa banget ya. Hati-hati. Nah kalau sekarang ada nggak kayak gitu? Lihat aja ada. Kenapa orang yang merasa benar sendiri dan gampang sekali untuk mengkafirkan orang. Pokoknya cara yang terbaik buat mereka adalah kudeta, saling berdarah. Soalnya yang kayak ISIS. Ya. Jadi sekali lagi para hamba Allah, bagi orang beriman, ya kita tidak merasa wah dan takjub, biasa-biasa aja atas peristiwa-peristiwa itu. Memang Allah sudah jadikan seperti itu. Sayati 'alan nasi zamanun himmatuhum butunuhum, akan datang suatu masa yang mana manusia nanti akan mengagung-agungkan isi perutnya. Pokoknya pikir aja makan. Kiblatuhum nisauhum, kiblatnya itu adalah wanita-wanita mereka. Dinuhum darohimuhum wa dananiruhum, agamanya mereka itu adalah dirham mereka, dinar mereka. Ulaika syarrul khalq, kata Allah. Mereka itu adalah seburuk-buruk manusia. La khalaqalahum indallah. Tidak ada bagian sisi Allah bagi mereka. Tadi itu ya, kiblatnya wanita. Pemuliaannya itu dinar dan dirham. Kemudian dia memikirkan perut. Ada segala sesuatu yang bisa dimakan sama dia kejar sama dia. Tapi kalau misalnya yang bersifat nggak ada sedikit amal soleh. Kalau amal soleh kan ya nggak dibayar ya kan, karena pemikirannya Allah nanti yang akan membayar. Tapi dia mah kalau misalnya ada duitnya gue kerjain, nggak ada duitnya sorry ya nggak dikerjain. Kayak begitu sekarang. Ya itu saja para hamba Allah. Tadzkirah di awal tahun. Ya untuk ke depan lagi ya Allah pasti akan memperlihatkan fitnah-fitnah lagi. Kita hanya bilang subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar, tambah beriman. Bahwa Allah maha kuasa.
Sanurihim ayatina fil afaq. Allah akan perlihatkan tanda-tanda kuasa kami di segala ufuk, barat dan timur. Seakan-akan Allah mengatakan, "Hai orang timur, aku berkuasa mengeluarkan matahari. Hai orang barat, aku berkuasa mengeluarkan matahari dari timur. Hai orang timur, aku berkuasa menenggelamkan matahari di sebelah barat." Gitu. Apalagi yang lain-lain. Itu saja, barakallahu fikum, jazakumullahu khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.